Saudara-saudara, konsep sociopreneurship tumbuh secara pesat. Mengapa? Apa faktor yang menyebabkannya? Faktor pertama adalah kesadaran sosial. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa banyak sekali isu sosial dan lingkungan yang kita hadapi di dunia ini. Panas global, stunting, masalah kemiskinan, kelaparan, banjir, bencana alam, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali individu, komunitas merasa tergerak untuk mencari solusi atas masalah-masalah ini. Disinilah sociopreneurship menjalankan perannya sebagai cara yang efektif untuk bisa berkontribusi menyelesaikan masalah manusia itu. Alasan kedua, karena berkembangnya teknologi dan akses informasi yang hampir merata bagi seluruh penduduk dunia. Teknologi internet dan media sosial mempermudah penyebaran informasi tentang isu-isu sosial dan lingkungan, serta memberikan platform bagi sosiopreneur untuk mencari dukungan dan sumber daya. Misalnya melalui konsep crowdsourcing, maka seorang sosiopreneur bisa mendapatkan bantuan dari seluruh manusia yang ada di planet ini. Alasan ketiga adalah akibat pendidikan dan pelatihan. Semakin banyak program pendidikan dan pelatihan yang dirancang khusus untuk mendukung para sosiopreneur, baik di tingkat universitas maupun melalui organisasi non-pemerintah atau bisnis lainnya. Mengapa? Karena masalah komunitas, masalah sosial adalah masalah kita bersama. Jika tidak segera diselesaikan, maka akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kita semua. Hal keempat adalah terkait dengan dukungan keuangan. Semakin banyak investor, orang-orang kaya baru, atau donor yang tertarik untuk mendanai proyek-proyek yang memiliki dampak sosial yang positif. Saya sering bercanda, kenapa? Karena banyak sekali orang-orang kaya yang ingin masuk surga ketika mereka sudah sampai pada usianya yang cukup dewasa atau mungkin sudah memasuki usia lanjut, mereka mulai memikirkan kehidupan mereka, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang bisa mereka bantu. Sehingga sumber-sumber pendanaan untuk program-program sociopreneurship bertebaran terbuka di mana-mana. Hal kelima yang juga membuat konsep ini berkembang adalah tuntutan dari masyarakat. Masyarakat atau konsumen terutama semakin lama semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari produk atau jasa yang mereka beli. Mereka mulai sadar mana hal-hal atau bahan-bahan yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Mereka mulai melihat apa yang namanya pengaruh plastik dalam kehidupan lingkungan. Atau bagaimana sampah-sampah elektronik mempengaruhi peningkatan temperatur bumi dan lain sebagainya. Nah, sehingga konsumen sekarang mulai cenderung mendukung bisnis-bisnis yang beroperasi dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Dan tentu saja ini menciptakan peluang pasar baru bagi para sosiopreneur. Yang keenam adalah kebijakan pemerintah. Di beberapa negara, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang mendukung pengembangan sociopreneurship. Pemerintah memberikan grant, memberikan insentif pajak, memberikan kesempatan bagi perusahaan bisnis untuk menghibahkan sebagian asetnya kepada mereka yang melakukan proses sociopreneurship. Contoh pandemi COVID-19 adalah contoh yang baru saja kita lewati, di mana banyak sekali masalah sosial ekonomi yang muncul akibat adanya virus ini. Dan dari sini telah lahir banyak sekali sosiopreneur muda yang berani tampil dan mencoba untuk memecahkan masalah kehidupan manusia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan konsep sociopreneurship berkembang secara pesat. Selamat datang para sosiopreneur muda. Terima kasih.